Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Ava di sini dan hari ini gua mau videoin unboxingnya sebuah pod yang dikirim oleh Upens. Ini adalah produk pertama mereka dan namanya adalah Upen. Seperti apa dalamannya nanti kita coba cek. Oke, jadi ini dia tampilan dari boxnya atau kardusnya dari Upen Kit ya. Sini ada keterangannya, di dalamnya ada apa saja. Ada baterai and cap, ini device-nya, kemudian ada port-nya, ada USB cable dan satu user guide dan kartu garansi. Di sini juga kalian bisa lihat ada scratch yang bisa kalian gosok, kemudian nanti bisa dicocokkan di website mereka. Linknya nanti gua kasih di bawah untuk memverifikasi apakah memang produknya ini asli atau tidak. Ada keterangan warning, kemudian ada barcode sebelah sini ya, cukup sederhana ya. Tetapi dari boxnya yang besar ini nggak tahu nih isi dari dua box ini apa saja. Coba kita buka ya. Untuk membuka plastiknya sendiri ini kayak familiar gini ya, kayak kita buka bungkus apa gitu. Oh, besar ya, besar. Wow, ada tulisan Upens atau Upens ya, refine, redefine. Wah, ini saya jadi teringat pulpen semacam apa ya, semacam yang pulpen ink yang apa namanya. Jadi bentuknya seperti ini, dia buka seperti ini, kayak ngebuka pulpen ballpoint ya. Kemudian ini dia Upens. Oh, ini pulpennya disebut besar tidak, disebut kecil juga tidak ya. Desainnya seperti ini, ada tulisan Upens di sini, kemudian ada tandanya juga. Ini benar-benar mirip seperti pulpen ya, nanti bisa sangkutin di saku baju, saku kemeja ya. Oke, sebelum kita buka, kita di sini juga punya atau dapat lagi satu box. Isinya apa saja coba kita lihat. USB, kemudian user guide, tebal juga ya user guide-nya. Wow. Oke, ini berbagai macam bahasa ada di sini. Oke. Ya. Dan kartu garansinya di sini. Sini udah nggak ada apa-apa lagi ya. Oke, sekarang kita coba lihat dari produknya sendiri, dari Upens ya. Upens. Di boxnya dikatakan di sini ada 99,99% Ag+. Ag+ ini saya juga nggak ngerti apa nih. Mungkin ini istilah kimia ya. Cuman di atasnya tertera huruf kecil antibakterial. Jadi yang diklaim oleh Upens, drip tipnya ini atau bagian atasnya ini dari cartridge-nya atau dari podnya ini antibakteri ya. Ada campurannya kayaknya,
kemarin saya lihat ada beberapa review luar yang mengatakan bahwa ya ini dicampur bagian dari plastiknya atau bagian dari yang membuat ini, komposisinya itu dicampur dengan salah satu elemen yang merupakan antibakteri. Ya, terlepas dari benar atau tidaknya ya mungkin itu juga tidak terlalu jadi masalah ya buat kita ya. Ya. Dan drip tipnya sendiri ini bagian yang melancip seperti ini terinspirasi dari alat musik, dari klarinet ya. Jadi sama seperti mouthpiece-nya klarinet, mouthpiece-nya Upen ini. Mekanisme pengisiannya dia dari pinggir sini. Kita buka, kita masukkan e-juice di dalamnya atau e-liquid, kemudian kita tutup. Kita lihat nih ada berapa ohm nih di dalamnya nih. Do not inhale before filling the pot. Ya, jangan lupa ya. Sebelum ngisi liquid, jangan dulu disedot. Oke. Kita coba isi liquidnya ya. Gua masih pakai liquid dari Lexi Salt. Ya, dari Lexi Juice. Blood Lychee. Ini drip-dripnya nggak bisa dibuka ya. Oke, kita diamkan dulu selama beberapa menit supaya koilnya terbasahi. USB kabelnya ini nih, mungkin salah satu bagi gue ini kekurangannya. USB-nya masih menggunakan USB tipe yang lama, belum menggunakan USB tipe C. Ya. Dan berbeda dengan produk-produk yang lainnya, kalau USB-nya itu dia ketika ditempel itu dia lurus ke sini kabelnya, tetapi kalau Upen ini dia ke pinggir, jadi membentuk huruf L. Saya juga nggak ngerti nih maksudnya gimana nih. Mungkin salah satu variasi saja untuk cara ngecas ya, cara mencharge-nya seperti ini. Kita buka user guide-nya ya. Saya lagi nyari spek. Oh, oke, di sini nih. Oke. Baterainya di sini ada 600 mAh. Kalau kemarin gua nge-review Vladin ya, Vladin itu sudah sekitar 700 mAh. Berarti ini masih di bawahnya kalau dari kemampuan baterainya. Kemudian kapasitasnya 2 ml ya. 2 ml. Kalau Vladin kemarin hanya 1,6. Ini size-nya 16 kali 134 mm. Jadi 16 mm diameternya. Kemudian tingginya ini dia 134 mm. Untuk outputnya ini nggak bisa diganti-ganti ya, hanya 10 watt. Kemudian resistannya untuk koilnya sendiri 1,2 ohm. Beratnya kurang lebih 39 gram ditambah 0,5 gram untuk podnya. Ya, selain dari device-nya yang saya dapatkan dari Upen, saya juga dikirimkan sebuah atau dua buah cap di sini, dua buah pod. Dan ini yang gua agak bingung nih sebetulnya, ini sebetulnya fungsinya itu untuk apa gitu. Gua mendapatkan 5 buah
keping dari silikon seperti ini. Saya nggak tahu apakah di sini, tapi mungkin dari sini ya. Kita coba lihat, kita buka ya. Ini bisa dibuka apa nggak sih? Susah nih. Oh, kayaknya bisa dibuka nih. Susah. Setelah saya kontak pihak Upensnya sendiri, ternyata fungsi dari silikon ini adalah bukan mengganti bagian atas drip tipnya, melainkan untuk ditempelkan di drip tip di atasnya. Saya tidak tahu apakah ini akan dijual berserta kitnya atau tidak. Yang jelas gimana ya, antara penting gak penting gitu. Jadi maksudnya buat apa gitu, karena ini katanya disposable, artinya bagian yang yang silikon ini dia sekali buang sekali pakai. Jadi seperti ini ya, tampak aneh memang. Kalau bagi saya sendiri sih tampaknya aneh sekali, dan kayaknya nggak perlu amat gitu. Nggak perlu silikon seperti ini. Tapi bagi kalian yang suka ya silakan saja. Kalau saya lebih suka langsung aja dari sini. Oke, kayaknya udah cukup. Kita coba langsung untuk mengetes Upen. Dan dia nggak ada mekanisme on off dan tidak ada indikator baterai ya. Satu hal yang menarik, kalau kalian lepas podnya, kemudian kalian masukkan dalam posisi yang salah, dia akan menyesuaikan dengan sendirinya. Dia akan ngegeser. Tuh, ya. Dan ketika kalian masukin podnya, ini bakalan bergetar. Alatnya ini bakalan bergetar. Ada semacam vibrasi gitu. Oke, ini nggak bisa, air hole-nya juga nggak bisa di adjust ya, nggak bisa disesuaikan. Sudah bawaannya dari sana seperti ini. Sekarang kita coba untuk nge-puff ya. Rasa yang dihasilkan enak, lumayan. Oke ya. Bukan lumayan lagi, oke. Ini enak. Rasa yang dihasilkan enak. Kemudian gua akan coba beberapa hari ke depan. Nanti gua update lagi apakah akan ada dry heat atau semacam speedback dan lain sebagainya. Tapi kayaknya sih kalau dari cartridge yang seperti ini, pod seperti ini, kemudian tingginya corong coil tinggi sampai ke atas, kayaknya mungkin nggak akan mungkin juga kalau untuk speedback. Kalau untuk dry heat nggak tahu ya, nanti kita coba, saya akan pakai dulu beberapa hari. Kedenger ya. Nah, dan ketika dimasukkan podnya, lampu indikator ini juga bakalan nyala, ya kan? Oke, kita coba bahas kelebihan dan kekurangan dari pod ini. Yang pertama, kita mulai dari kekurangannya aja dulu deh. Kekurangannya, yang pertama USB-nya bro. Aduh, sayang banget, USB-nya masih USB tipe lama dia. Jadi ya nggak terlalu oke juga sih, nggak terlalu wah juga.
Kemudian yang kedua, menurut gua pribadi sih ya, drip tipnya ini kurang enak ketika nempel di mulut. Ini terlalu kecil menurut gua. Ini preferensi gua sendiri ya. Orang lain mungkin agak ada yang suka dengan drip tip semacam ini, ya silakan aja. Tapi buat gua pribadi, gua nggak terlalu suka karena kagok, gimana ya, nempel di mulutnya itu nggak enak, nggak firm gitu, nggak ngegigit. Kemudian nggak ada indikator baterai, nggak ada mekanisme on off. Jadi ini auto draw. Ketika mekanisme auto draw-nya itu tidak berjalan atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya, itu dia jadi masalahnya. Kalau rusak, ya sulit. Kita masuk ke bagian pro-nya. Yang pertama, ini luar biasa elegan. Kelihatannya, dan ini tidak terlihat seperti vape, nggak terlihat seperti pod, ini terlihat seperti pulpen ya. Ini terlihat seperti pulpen, bentuknya seperti pulpen, kemudian disimpan di kerah atau di saku baju pun nanti terlihatnya seperti pulpen. Kemudian gampang juga untuk dibawa kemana-mana. Lalu desainnya yang unik dan menarik. Kalau dari rasa dan uap, saya kira ini sudah luar biasa. Uap yang dihasilkan pun banyak, kemudian rasa yang dihasilkan pun oke. Belum bisa dibilang sebagai yang terbaik untuk rasa, tetapi kalau kalian pengen yang simple, pengen yang gampang, pengen yang tidak sulit untuk disimpan di saku dan lain sebagainya, ini pilihan yang baik. Upens. Oke, barangkali gitu aja untuk video kita kali ini. Jangan lupa like video ini, kemudian komen di bawah, dan jangan lupa subscribe di channel Ava4. Gua Ava. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.